Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih, Girian Permai, Wilayah Bitung 13. Perenungan firman Tuhan di saat ini merupakan perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa sepanjang minggu berjalan, mulai tanggal 31 Desember 2023 sampai 6 Januari 2024 yang terambil dalam Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat 20. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang boleh terus ternikmati dalam perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang terus menuntun, menyertai, memelihara, bahkan memberkati kehidupan kami. Sehingga kami boleh melalui hari-hari hidup di sepanjang tahun 2023. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu dari dalam Alkitab yang tentu terus menuntun kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Untuk terus melangkah di tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan, agar kami boleh terus berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Tuntun kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu untuk belajar firman Tuhan dari dalam Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga ayat 20. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu
karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah Ulangan pasal 8 ayat 1 hingga ayat 20. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang terjadi kalau kita sudah makan dan kenyang? Mungkin kita menjadi mengantuk, apalagi kalau kita makan terlalu banyak. Maka perut kita pasti menghadapi tugas yang berat untuk mencerna makanan. Apalagi kalau makanan itu tergolong yang susah dicerna. Misalnya makanan yang keras atau yang sangat berlemak. Ketika energi dalam tubuh kita terkuras untuk mencerna makanan, maka tubuh akan bereaksi. Misalnya kita merasa lelah, ketajaman berpikir menurun, kita melupakan apa yang sebenarnya patut kita ingat. Kita mulai mengantuk. Pada saat-saat seperti itu, kita lupa bahwa tadi kita lapar. Nah, rupanya Musa pernah mengalami hal itu. Sebab itu, ketika ia memperingatkan umat akan bahaya kemapanan, dalam bacaan ini ia memakai bahasa kiasan tentang perut yang kenyang. Dalam ayat 10 dikatakan, dan engkau akan makan dan kenyang. Dalam ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Musa mengingatkan lagi pada ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang. Dan ayat 14, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, peringatan ini diucapkan Musa dalam rangka pidato perpisahannya. Musa akan berpisah dengan umat Israel, sebab umat akan memasuki negeri yang baik.
Umat Israel sudah mengakhiri perjalanan panjang selama 40 tahun di gurun. Selesailah sudah segala penderitaan. Selama 40 tahun umat telah menderita kelaparan dan serba kekurangan. Mereka mengembara tanpa kepastian. Tetapi sekarang mereka menghadapi babak yang baru. Mereka akan segera memasuki dan menetap di negeri yang dijanjikan Tuhan. Mereka akan hidup serba berkecukupan. Dalam Ulangan pasal 8 ini, Musa menyebut tanda-tanda kecukupan. Seperti yang telah dibaca tadi. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, pohon zaitun dan madunya, serta makan roti dengan tidak usah berhemat. Artinya makanan yang berlimpah, juga rumah yang baik, pertambahan ternak, pertambahan emas dan perak, sumber mata air dan danau, besi dan tembaga. Umat Israel akan menjadi makmur. Musa berkata, segala yang ada padamu bertambah banyak. Seperti dalam ayat 13. Pendek kata, umat akan berkedudukan baik. Umat akan menjadi kaya. Umat akan menjadi mapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lalu bagaimana perasaan Musa? Ia merasa bersyukur. Namun pada lain pihak, ia juga merasa khawatir. Sebab kemapanan, kedudukan, dan kekayaan bukan hanya bersegi positif, melainkan juga negatif. Secara terus terang, ia menyebut beberapa segi negatif itu. Yang pertama, umat dapat tinggi hati dan melupakan Tuhan. Katanya, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun. Seperti dalam ayat 14 dan ayat 15. Segi negatif yang kedua yaitu mabuk keberhasilan atau sok diri berhasil. Ia mengingatkan seperti dalam ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Nah, Musa merasa khawatir. Kemapanan, kedudukan, dan kekayaan ada bahayanya. Sebuah keberhasilan bisa membahayakan. Karena itu Musa memperingatkan umat. Seperti dalam ayat 10 dan ayat 11. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, maka berhati-hatilah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada saat kita lapar, kita membutuhkan orang yang akan menyediakan makanan. Tetapi ketika sudah makan dan kenyang, kita melupakan dia. Habis manis, sepah dibuang. Nah, selama 40 tahun di padang gurun, umat haus dan lapar. Mereka bergantung pada anugerah Tuhan. Tetapi segera keadaan akan berubah. Umat akan memasuki negeri yang makmur. Umat akan menjadi kenyang dan kaya. Mereka bisa saja merasa tidak perlu lagi akan Tuhan. Mereka bisa saja melupakan kebaikan Tuhan. Nah, itulah sebabnya Musa khawatir. Karena itu detik-detik terakhir dalam perpisahan ini digunakan oleh Musa untuk memberi peringatan demi kebaikan umat itu sendiri. Ia berkata dalam ayat 8, dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allah. Saudara-saudara, seperti bangsa Israel,
yang akan memasuki tanah perjanjian. Saat ini kita telah berada di penghujung tahun dan siap-siap memasuki tahun yang baru. Kita percaya bahwa selama ini Tuhanlah yang telah menolong, memberkati, dan memampukan kita melewati hari, bulan, dan tahun dalam anugerah-Nya. Ada kala kita susah, ada kalanya kita senang, ada kalanya kita sehat, namun pernah juga merasa sakit. Ada kala kita kuat, tetapi terkadang kita lemah. Ada suka dan ada duka. Ada saat berkelimpahan, namun ada kalanya berkekurangan. Tapi tentu kita tidak terkubur dengan segala duka dan penderitaan. Tetapi juga tidak terkabur dengan segala nikmat dan kebahagiaan yang dialami. Memasuki tahun yang baru, sekalipun masih misteri, sekalipun masih rahasia, tapi kita percaya anugerah Tuhan menjadi bagian dari orang-orang yang tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupannya. Tentu kita semua berharap di tahun yang baru yang akan kita tempuh dan jalani menjadi tahun yang penuh dengan berkat, kemakmuran, dan kedamaian. Karena itu, apapun keadaan kita nanti, firman Tuhan berpesan agar supaya kita tetap mengingat akan kasih dan setia Tuhan dan tetap berhati-hati dalam melangkah di tahun yang baru supaya jangan sampai melupakan Tuhan. Seperti tema mingguan kita di saat ini. Ingatlah kasih Tuhan Allah dan hati-hatilah memasuki tahun yang baru. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang boleh terus teralami dan ternikmati dalam kehidupan ini. Kami terus bermohon Tuhan menuntun kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ketika kami hendak melangkah di tahun yang baru, kami tidak akan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Sehingga apapun yang hendak dan yang akan kami nikmati di tahun yang baru, kami imani bahwa semua adalah berkat daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu tuntun kami Tuhan, supaya kami terus berhati-hati untuk terus berjalan di jalan yang Tuhan tunjukkan, untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan terus mengingat akan segala kasih kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan kiranya kami akan terus mengisi hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan dengan kehidupan yang terus memuliakan nama Tuhan, yang terus menyaksikan kepada banyak orang betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.